Hari bahagia akhirnya telah tiba. Hari di mana aku bersanding dengan lelaki yang sangat mencintaiku, dan aku pun sangat mencintainya. Ya, itu hari pernikahanku dengan Mas Anton. Aku berpacaran 1 tahun dengannya. Meski usia perkenalan kami sangat singkat, tapi Mas Anton sangat dewasa. Buktinya dia berani melamarku pada kedua orang tuaku. Dan tentu saja aku semakin mantap untuk menjadi pendamping hidupnya. Perkenalkan, namaku adalah Sinta. Usiaku 18 tahun. Waktu itu masih kelas 3 SMA saat berpacaran dengan Mas Anton. Mas Anton menikahiku setelah hasil kelulusan baru dibagikan. Ya, 1 minggu setelah itu, aku menikah dengan Mas Anton. Dan usiaku tepat baru menginjak 19 tahun. Tapi aku rasa itu tidak jadi masalah. Meski aku menikah muda, toh Mas Anton adalah pekerja keras. Orang tua Mas Anton memiliki sebuah usaha cukup maju. Pernikahan itu adalah puncak dari sekian bukti cinta Mas Anton pada aku. Tak bisa lagi kugambarkan betapa dia adalah lelaki idaman menurutku. Menginjak 3 bulan usia pernikahan kami, betapa bahagianya aku dan Mas Anton. Saat tes pack yang kami gunakan untuk uji kehamilan, ternyata menunjukkan garis merah 2. Artinya aku telah hamil. Dan sejak saat itu, seakan semua kebahagiaan menghampiri keluarga kecilku terus-menerus. Aku dan Mas Anton masih tinggal dengan orang tua, tepatnya orang tua Mas Anton. Maklum pengantin baru, masih butuh bimbingan. Tapi walaupun aku hanya menantu, ibu mertuaku sangat baik. Beliau memperlakukanku layaknya anak kandung. Tidak ada bedanya aku dengan Mas Anton ataupun dengan adik-adik Mas Anton yang lain. Namun saat 4 bulan usia kandunganku, entah mengapa keadaanku semakin tidak karuan. Banyak kejadian aneh yang aku temui. Apalagi saat menjelang azan subuh, banyak suara-suara aneh yang berdesis, berbisik di luar ruang kamarku. Parahnya adalah malam di saat Mas Anton pulang larut malam. Jam 1 dini hari, Mas Anton baru pulang dari kerjaannya karena dia lembur. Aku yang sudah pulas tertidur dari pukul jam 9 malam harus bangun melayani Mas Anton. Barangkali butuh sesuatu. Baru setelah Mas Anton membersihkan badannya, ia mengajakku istirahat kembali. Tapi tidak denganku. Aku tidak bisa kembali tertidur. Padahal Mas Anton sudah duluan pulas dibuai mimpi. Kembali ku dengar di luar kamar. Aku melirik jam dinding menunjukkan pada angka 3 dini hari. Semakin keras desisan itu, mirip seperti suara ular. Aku beringsut memeluk erat Mas Anton yang tidak bergeming. Keringat dingin mulai membasahi seluruh tubuhku. Aku sangat ketakutan. Mas, bisikku pada Mas Anton. Aku takut Mas, ada suara aneh di luar. Bisikku lagi pada Mas Anton. Mas Anton tidak menjawab bisikanku. Dia malah mendengkur semakin keras. Rasa penasaran mulai menelisik hatiku. Ingin rasanya aku tahu suara apa yang selama ini mengganggu tidur malamku. Segenap keberanian aku kumpulkan. Aku menyibak selimut yang membalut tubuhku, beranjak dari tempat tidur, dan kemudian menghampiri pintu. Bukan, aku bukan ingin keluar kamar, melainkan aku ingin mengintip dari lubang kunci pintu kamarku. Siapa tahu dengan aku mengintip dari lubang kunci itu,
aku akan segera mendapat jawaban untuk semua ketakutanku selama ini. Bismillah, jikapun aku pingsan, aku masih di kamarku bersama suamiku. Aku mengatur nafas berkali-kali, mencoba untuk rileks. 1, 2, 3. Aku membungkuk. Aku benar-benar meneliti keadaan di luar kamar, lewat lubang kunci pintu kamarku. Dek, aku semakin meminjingkan mataku, berusaha meneliti secara seksama keadaan di luar kamar, lewat lubang kunci itu. Namun tidak ada apapun. Jantungku yang tadinya berdegup dengan kencang, kini mulai stabil. Kusudahi rasa penasaranku setelah tidak ada apapun yang kurasa aneh. Aku berbalik membelakangi pintu kamar untuk kembali ke atas tempat tidur bersama Mas Anton. Namun tiba-tiba, pintu kamarku seperti ditendang seseorang. Seketika itu aku langsung meloncat ke atas ranjang dan kemudian memeluk erat tubuh Mas Anton. Sebuah mobil hitam menghadang langkahku. Aku menoleh ke arah kaca pintu mobil itu. Ada apa? Tanyaku tidak ada jawaban. Siapa di dalam? Tanyaku sekali lagi. Seorang anak kecil menurunkan kaca pintu mobil itu. Aku anaknya Marfu'ah, ucap anak itu. Aku tertegun. Marfu'ah adalah nama mertuaku, sedangkan aku tidak pernah melihat adik Mas Anton yang memiliki wajah seperti dia. Ayo keluar, pintaku. Tidak, aku tidak akan keluar sebelum kamu izinkan aku untuk tinggal bersamamu, tukas anak itu. Iya, tapi jangan sekarang. Aku bilang Mas Anton dulu, jawabku. Anak itu membuka pintu mobilnya, dan sebagian tubuhnya bisa kulihat. Astaghfirullahaladzim. Betapa kagetnya aku saat sebagian tubuh anak itu tidak berbentuk manusia, melainkan seperti hewan. Sayang, bangun sayang. Seseorang memanggilku. Tubuhku seakan diguncang berkali-kali sebelum aku terbangun dari mimpi yang baru saja kualami. Astaghfirullahaladzim, ucapku. Kenapa sayang? Kamu mimpi buruk ya? Tanya Mas Anton sembari mengusap peluh yang membasahi dahiku. Iya Mas, jawabku dengan singkat. Mas Anton memberiku segelas air minum, dan aku langsung meminumnya. Tenangkan pikiranmu dulu, habis itu sholat subuh, pinta Mas Anton. Aku mengangguk. Mas Anton mencium keningku dan mengelus lembut perutku yang belum mulai membesar. Usai sholat subuh, aku kembali kepikiran tentang kejadian yang aku alami semalam dan mimpiku yang belum selesai anak itu jawab. Iseng-iseng aku menanyakan tentang adik-adik Mas Anton saat aku dan Mas Anton olahraga pagi, sekedar jalan santai, tapi itu menyenangkan dan rutin kami lakukan setiap pagi. Mas, sejak pacaran kan aku hanya ke rumah Mas Anton beberapa kali saja. Selain Hani dan Ulfa, apakah Mas Anton punya adik lagi? Aku bertanya. Kenapa kamu nanya gitu? Tidak penting sayang. Adik Mas Anton ya cuma Hani dan Ulfa. Lagian dulu bapak meninggal setahun setelah kelahiran Ulfa. Mas Anton berhenti sembari melatih pergerakan sendi. Oh, gitu ya Mas. Kamu ini. Mas Anton mengusap lembut kepalaku yang dibalut dengan jilbab dan menggandeng tanganku. Lantas apa maksud dari mimpiku semalam? Apakah itu hanya bunga tidur? Entah kenapa,
Sejak semalam, perutku rasanya tidak karu-karuan. Melilit tapi bukan ingin buang air. Ini lebih seperti dicabik-cabik dari dalam. Mas, sakit sekali mas. Aku tidak kuat mas. Aku menangis, mengekspresikan rasa sakit yang aku alami. Kita ke dokter sayang. Mas Anton terlihat begitu panik, sembari menuntunku keluar kamar. Sinta, kamu kenapa nak? Tanya ibu Marfuah mertuaku. Raut wajahnya berubah panik saat melihatku berjalan tertatih dituntun Mas Anton. Aku tidak menjawab. Rasa sakit yang melilit di perutku membuat moodku menjadi hilang. Tidak tahu ini bu, dari semalam Sinta kesakitan, jawab Mas Anton. Ibu Marfuah mencoba memeriksa perutku. Beliau mengusap-ngusap perutku beberapa kali. Iya Anton, bawa Sinta ke rumah sakit sekarang. Ibu Marfuah semakin panik setelah mengelus perutku. Aku yang sudah tidak karuan, tidak bisa lagi berkata-kata. Rasanya ingin pingsan menyergap tubuhku. Dan seketika aku lemas, seperti kehilangan tenaga, dan ambruk di pelukan Mas Anton. Sinta, kuat-kuat sayang. Mas Anton semakin panik. Ibu Marfuah tidak kalah panik. Beliau yang memang lancar berkendara mobil, segera mengeluarkan mobil dari garasi untuk membawaku ke rumah sakit. Aku membuka perlahan mataku dan memegang kepalaku yang terasa pusing. Aku melihat Mas Anton duduk terlelap, menyandarkan kepalanya di atas tempat tidur yang aku tempati. Mas Anton, ucapku dengan lirih. Iya sayang. Mas Anton terbangun dari tidurnya. Aku di mana mas? Tanyaku. Kamu di rumah sakit sayang. Istirahatlah, jangan banyak gerak dulu. Mas Anton menghentikan tubuhku yang mencoba untuk duduk. Aku sudah tidak apa-apa kok mas. Perutmu bagaimana sayang? Apakah sudah tidak sakit lagi? Kuraba perutku, mencoba merasakan sesuatu. Tidak apa-apa kok mas. Memang tadi setelah memeriksaku, dokter bilang apa mas? Tanyaku pada Mas Anton. Raut wajah Mas Anton berubah menjadi sedih. Dia hanya menggeleng. Aku tahu Mas Anton sangat sedih. Mungkin karena keadaanku saat ini yang menjadikannya begitu sedih. Mas tidak usah sedih mas. Ku genggam erat tangan Mas Anton. Iya sayang, pasti. Mas Anton mengusap rambutku dan mengecup keningku penuh cinta. 2 hari aku di rumah sakit. Setelah keadaanku membaik, kuputuskan untuk pulang ke rumah. Tapi saat di rumah, lagi-lagi perutku melilit tidak karuan. Kali ini seperti ada sesuatu berjalan dalam perutku. Gleser-gleser kalau orang Jawa bilang. Entah apa ini. Sedikit hilang, sedikit kambuh. Mas Anton dengan telaten mengerusku. Perutku yang memasuki usia 7 bulan membuatku semakin susah untuk beraktivitas. Mas, aku ingin ke rumah ibu mas. Menginap beberapa hari di sana. Mungkin sampai keadaanku membaik mas. Bagaimana mas? Pintaku pada Mas Anton. Sayang, kamu yakin ingin menginap di rumah ibu? Mas Anton mencoba meyakinkanku. Iya mas, aku tidak bisa seperti ini terus. Tidak enak mas. Aku merajuk. Iya sayang, kita ke rumah ibu ya. Mas Anton setuju. Aku mulai berkemas,
membawa apa saja keperluanku untuk kubawa ke rumah ibu. Mas Anton tidak bisa ikut menginap di rumah ibu, mengingat tempat kerjanya lebih dekat dengan rumah ibu mertua. Tapi tidak masalah, katanya Mas Anton akan sering menjengukku. Bu, Sinta pulang dulu ya bu, pamitku kepada Bu Marfuah. Iya Sinta, bawa ini untuk ibu dan bapakmu. Ibu Marfuah menyodorkan bingkisan berupa parsel buah-buahan. Ya ampun, tidak usah repot-repot bu, Sinta tidak enak. Sudah, tidak apa-apa, dibawa ya, paksa Ibu Marfuah. Aku kemudian masuk ke dalam mobil bersama Mas Anton. Ibu Marfuah memperhatikan kami yang mulai menjauh, sementara aku memperhatikan Ibu Marfuah lewat kaca spion mobil. Tapi apa yang aku lihat? Benarkah? Aku mengucek beberapa kali mataku untuk memastikan pandanganku. Tapi tetap saja, itu yang aku lihat. Aku melihat tubuh Ibu Marfuah berubah menyerupai ular. Dengan wajah masih Ibu Marfuah, dia tersenyum menyeringai. Sungguh sangat menakutkan sekali. Astagfirullah, teriakku. Mas Anton buru-buru menghentikan mobilnya. Kenapa sayang? Ada apa? Mas Anton mengguncang lembut tubuhku dan lalu memelukku. Itu mas, itu. Aku menunjuk ke arah spion mobil. Mas Anton meneliti ke arah spion mobil. Di spion ada apa sayang? Tanya Mas Anton dengan panik. Aku melihat ke arah spion, dan memang Ibu Marfuah sudah tidak nampak lagi di sana. Tapi aku benar-benar melihatnya. Tidak mas, tadi hanya salah lihat. Sayang, mungkin kamu terlalu kecapean. Jadi kamu banyak mengalami hal-hal yang aneh, ujar Mas Anton yang kembali menyalakan mesin mobilnya. Iya mas, aku capek, jawabku melunak. Sungguh kejadian demi kejadian yang aku alami membuatku semakin tidak betah tinggal di sana. Tapi kenapa hanya aku? Kenapa Mas Anton sama sekali tidak pernah mengalami hal serupa denganku? Dan sebenarnya siapa Ibu Marfuah? Aku merasa ada yang aneh dengan ibu mertuaku. Sampai di rumah, ibu menyambutku dengan sukacita. Begitupun dengan bapak. Rumah Ibu Marfuah sebenarnya tidak begitu jauh. Jaraknya hanya 30 menit dari sini ke sana. Tapi karena kesibukan Mas Anton dan kondisiku yang sedang hamil, membuatku sungkan untuk sekedar berkunjung ke rumah ibuku. Aku menceritakan semua kondisiku sekarang ini kepada ibu dan bapak, mengenai kejadian yang sering aku alami semenjak hamil. Dari suara desisan tengah malam dan perutku yang terkadang mengalami sakit yang aku rasa tidak wajar. Aku juga menceritakan tentang apa yang baru saja aku saksikan sebelum aku datang ke sini, tentang Ibu Marfuah yang berubah menjadi sosok yang sangat mengerikan pada kedua orang tuaku setelah Mas Anton pamit untuk pulang. Sebenarnya apa yang aku alami, Bu? Pak, tanyaku dengan risau. Ibu dan bapak saling pandang. Sepertinya mereka merasa bingung jawaban apa yang hendak mereka berikan untuk pertanyaanku. Begini Sinta, besok ibu sama bapak coba akan pergi ke Kiai Hasan. Siapa tahu beliau bisa memberi jawaban tentang apa yang terjadi dengan kamu. Bagaimana Bu? Bapak menatapku
kemudian meminta persetujuan pada ibu. "Iya pak, ibu setuju," jawab ibu. Tiba-tiba perutku kembali melilit, seperti ada yang berjalan melingkar di dalam perutku. Aku mendengar bunyi dari dalam perutku. "Astagfirullahaladzim, ibu, sakit bu." Aku berteriak, mengekspresikan rasa sakitku. Ibu dan bapak seketika panik dengan keadaanku. Sementara ibu mengelus perutku. Bapak mengambil air hangat untuk mengompres perutku. Malam itu kami semua menjadi panik, tidak tahu harus melakukan apa untuk menyembuhkan sakit di perutku. Sampai aku lupa dengan bingkisan yang ibu Marfu'ah berikan untuk orang tuaku. Kulihat bingkisan itu masih di ruang tamu, persis di tempat yang tadi malam aku letakkan. "Bu, semalam aku lupa mau kasih ke ibu. Ini dari ibunya Mas Anton, bu." Aku menyodorkan bingkisan itu pada ibuku. "Iya, Sin, sini, taruh bingkisannya." Ibu menarik paksa pundakku dan mendudukanku di kursi ruang tamu. "Sinta, tadi bapak dan ibu sudah ke Kiai Hasan. Ini bukan suuzon atau apa ya, Sin?" Mimik wajah ibu berubah menjadi panik. "Loh, kenapa bu?" tanyaku penasaran. Ibu mertuamu itu..." Ibu tidak meneruskan ucapannya. "Kenapa dengan ibu Marfu'ah, bu?" Aku semakin penasaran. Ibu kemudian membisikkan sesuatu yang tidak bisa aku percaya tentang ibu Marfu'ah mertuaku. "Tidak mungkin, bu. Beliau itu baik sekali sama Sinta, bu." Aku menyangkal. "Baik memang, Sin. Ibu tadi malam mimpi aneh tentang mertuamu itu." "Ibu mimpi apa, bu?" tanyaku penasaran. "Mobilnya Mas Anton kesini. Terus pas ibu buka, ibu melihat anak kecil. Anak kecil itu tubuhnya ular, tapi kepalanya manusia, Sin," tutur si ibu. Dek. Anak kecil berubah ular. Aku jadi ingat tentang mimpi yang sama pernah aku alami saat kandunganku masih usia 4 bulan. Ibu masih bercerita tentang mimpinya semalam. Aku mengelus lembut perutku yang tiba-tiba merasa sakit. Sambil meringis menahan rasa sakit, aku tetap mendengar cerita ibu. Ketika ibu bertanya, "Kamu anak siapa?" dia menjawab, "Katanya anak ibu Marfu'ah." Terus ibu bilang, "Ya kamu kalau anaknya Marfu'ah pulang sana, jangan di sini," tutur si ibu. Terus anak itu pergi. Aku menebak. "Iya, Sin. Kamu tahu nggak? Pas anak bertubuh ular itu pergi, dia menoleh sambil berkata, 'Iya, aku akan pergi.' Kamu tahu nggak? Wajahnya mirip mertuamu." Ibu bergidik ngeri saat bercerita mengenai mimpinya. Aduh. Aku merasa kesakitan. Kali ini benar-benar sangat kencang dan lebih cepat gerakannya. "Bu, aduh bu, Sinta tidak kuat bu. Sakit sekali ini bu." Aku menarik nafas dalam-dalam, menahan sakit di perutku. Tidak membuang banyak waktu, ibu segera memanggil bapak dan membawaku ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, perawat menanyakan tentang usia kandunganku, dan dokter langsung memeriksaku. Perutku di USG, guna memeriksa janin yang ada di dalam rahimku.
Ibu sudah pernah USG belum? Tanya dokter Putri dengan ramah. Belum, Dok. Aku menggeleng. Kulihat dokter Putri menggeser alat di atas perutku, ke kanan dan kiri. Matanya terbelalak, kemudian meneliti ulang rahimku di layar monitor. Dokter Putri menatapku dan menggeleng. Aku bingung dengan tingkah laku dokter Putri. Bagaimana, Dok? Apakah ada kendala dengan kehamilan saya? Tanyaku meneliti. Ibu seharusnya rutin memeriksa kandungannya. Sejak usia minimal 4 bulan, harusnya ibu sudah mulai USG, ucap dokter Putri. Iya, Dok. Lalu bagaimana keadaan bayi saya, Dok? Tanyaku. Ibu dan bapak masuk ke dalam ruangan. Setelah diizinkan oleh perawat untuk menemaniku. Saya jelaskan ya, Bu, Bapak. Kehamilan yang Ibu Sinta jalani sebenarnya tidak hanya Ibu Sinta yang mengalami. Ini disebut hamil kosong. Tidak ada janin yang tumbuh di rahim ibu. Jelas dokter Putri. Aku histeris mendengar pernyataan dari dokter Putri. Bapak dan ibu mencoba menenangkanku. Sungguh tidak bisa aku bayangkan. Aku kehilangan bayi dalam kandunganku. 1 minggu sudah, keadaanku semakin parah. Mas Anton mengambil cuti dari pekerjaannya untuk mengurusku di rumah ibu. Saat aku mengatakan tentang kehamilan kosongku pada Mas Anton, ternyata dia sudah lebih dulu tahu saat aku dibawa ke rumah sakit waktu itu. Mengenai kondisiku yang tidak kunjung membaik, dengan kesepakatan, Mas Anton dan Bapak membawaku ke rumah Kiai Hasan. Rasanya aku mulai putus asa dengan keadaanku yang tidak kunjung sembuh. 1 jam perjalanan kami sekeluarga tiba di rumah Kiai Hasan. Tanpa basa-basi lagi, Bapak segera mengatakan maksud dari kedatangan kami kepada Kiai Hasan, yaitu untuk mengobati penyakit yang aku alami. Begini, Nak Sinta, Nak Anton, kalian kan niat datang ke sini karena pingin sembuh. Kalau Bapak nasihati, mau nurut tidak? Tanya Kiai Hasan. Aku dan Mas Anton seraya mengangguk. Jadi begini, maaf ya Mas Anton, ucap Kiai Hasan sebelum meneruskan pembicaraannya. Mas Anton tahu kalau ibu Mas Anton punya peliharaan? Tanya Kiai Hasan. Mas Anton menoleh ke arahku, kemudian menggeleng. Jadi kalau Nak Anton ingin Nak Sinta sembuh, saran saya, kalian harus pindah dari rumah ibunya Mas Anton, ucap Kiai Hasan. Iya Kiai, insya Allah saya manut, tegas Mas Anton kepada Kiai Hasan. Jika niat pindah, lebih baik tidak membawa sedikit pun barang dari rumah ibu Mas Anton, ucap Kiai Hasan meneruskan. Setelah cukup lama kami bertemu dan menceritakan semua kejadian yang aku alami, Kiai Hasan memberiku wejangan berupa amalan dan doa untuk aku rapalkan jika perutku terasa sakit. Katanya doa itu bisa mengurangi, bahkan menghilangkan rasa sakit seketika. Kami sekeluarga kemudian berpamitan kepada Kiai Hasan untuk kembali pulang. Di dalam mobil ibu dan bapak menanyai seputar ibu Marfuah kepada Mas Anton. Jadi menurutmu bagaimana Nak Anton? Melihat kondisi istrimu Sinta? Tanya bapak sambil menyetir mobil. Mas Anton mengelus lembut pundakku dan menciumi keningku. Mungkin saya akan cari kontrakan, Pak, jawab Mas Anton. Iya, Nak. Bukannya kami tidak percaya sama ibumu, tapi Nak Anton tahu sendiri kan,
Apa yang dikatakan oleh Pak Kiai tadi? Tukas ibu menimpali. Mas Anton hanya mengangguk. Mas Anton dan aku datang ke rumah Ibu Marfuah. Tujuannya hanya berpamitan. Sebenarnya Mas Anton ragu meninggalkan ibunya di rumah sendirian. Mengingat Ulfa dan Hani kuliah di luar kota. Mereka tinggal di kosan. Tapi melihat kondisiku saat ini, membuat Mas Anton harus melakukan semua itu untukku. Aku duduk di ruang tamu saat Mas Anton mengambil beberapa pakaian miliknya untuk dibawa ke kontrakan kami yang baru. Alhamdulillah kami cepat mendapatkan kontrakan yang lumayan dekat dengan rumah ibuku. Loh, Sinta, kesini kok nggak bilang-bilang? Sapa Ibu Marfuah yang baru saja pulang dari tempat usahanya. Aku tersenyum dan langsung bersalaman mencium tangan ibu mertuaku. Anton mana, Sin? Kamu kesini sama Anton kan? Tanya Ibu Marfuah. Mas Anton di kamar, Bu, jawabku. Mas Anton datang ke ruang tamu, menemuiku setelah selesai memasukkan pakaiannya ke dalam tas. Tiba-tiba aku kebelet ingin pipis. Aku meninggalkan Mas Anton dan ibu di ruang tamu dan masuk ke kamar mandi untuk buang hajat. Namun ternyata, desisan itu muncul saat aku baru masuk ke dalam kamar mandi. Keringat dingin mulai bercucuran. Aku melirik ke sana kemari, meneliti setiap sudut ruang kamar mandi, berjaga-jaga barangkali makhluk itu ada di sekitarku. Tidak kudengar suara obrolan ibu dan Mas Anton di ruang tamu, padahal jarak kamar mandi dan ruang tamu lumayan dekat. Perutku yang masih membesar, seperti hamil 7 bulan, memang lumayan mengganggu aktivitas. Aku yang tadinya ingin pipis, buru-buru keluar. Dan saat aku melangkah ke arah ruang tamu, di situ aku melihat sesuatu berjalan ke ruang kamar Ibu Marfuah. Apa itu? Besar sekali. Aku bergumam. Aku meneliti lebih dekat. Sesuatu berbentuk tabung dan juga memanjang. Kuperiksa dari ujung yang kecil, kemudian membesar, dan pangkal ujungnya adalah kepala ular bermata merah. Ah! Aku berteriak histeris. Ular itu menatapku begitu tajam. Beruntung aku tidak pingsan dan segera lari menghampiri Mas Anton yang hendak menyambangiku. Kamu kenapa, sayang? Tanya Mas Anton yang panik. Dia mengusap seluruh wajahku. Aku masih ngos-ngosan. Detak jantungku tidak beraturan. Itu Mas. Aku menunjuk ke kamar Ibu Marfuah. Tersengal-sengal aku berbicara, menjelaskan kepada Mas Anton. Kenapa, Sin? Tanya Ibu Marfuah yang baru saja keluar dari kamarnya. Aku hanya menggeleng sambil mengatur nafas. Mas Anton menyodorkan segelas air untukku, tapi aku menolaknya. Bagaimana mungkin ibu ada di kamar, sementara tadi aku benar-benar melihat wujud ular itu masuk dari pintu kamarnya dan menatap tajam padaku. Sebaiknya kita pulang, Mas. Ajakku pada Mas Anton. Iya, Sin. Ayo. Mas Anton menuntunku ke ruang tamu, diikuti Ibu Marfuah. Saat di ruang tamu itu, sakit yang melilit kembali menyerang perutku yang membesar. Mas, sakit, Mas. Aku beringsut berbaring di atas sofa ruang tamu. Kamu kenapa lagi, sayang? Astagfirullahaladzim. Keluh Mas Anton. Aku terus menggerang kesakitan.
sambil mengelus-ngelus perut buncitku. Sementara Ibu Marfuah memasang wajah yang panik melihat keadaanku yang kesakitan. Seketika aku ingat doa-doa penangkal rasa sakit yang diberikan oleh Pak Kiai Hasan. Dengan terbata-bata aku merapal ayat demi ayat doa itu. Ku elus-elus perut buncitku. Sungguh aku bisa mendengar gesekan dalam perutku. Entah apakah gerakan makhluk yang bersarang di dalam perutku. Mas Anton tidak hentinya ikut mengelus perutku. Sementara ibu terus panik memandangiku. "Anton, bawa Sinta ke dokter saja, Anton," usul Bu Marfuah. Mas Anton tidak menjawab. Aku menggeleng, tidak menyetujui usulan dari ibu. Kini setengah jam berlalu. Perutku mulai normal kembali. Aku diam sejenak, membiarkan Mas Anton mengusap peluh di dahiku. "Alhamdulillah, sudah tidak sakit, Mas," tukasku. "Alhamdulillah, syukurlah." Senyum Mas Anton mengembang seketika. Ibu Marfuah ikut tersenyum lega, melihatku pulih kembali, dan duduk di sampingku. "Mendingan kamu di sini saja, Sin. Kalau kamu kumat lagi ada ibu yang ngurus kamu," pinta ibu sembari merapikan jilbabku yang acak-acakan. Aku hanya tersenyum. "Tidak apa-apa, Bu. Jangan khawatir. Sakitnya Sinta pasti akan segera sembuh. Iya kan, sayang?" ucap Mas Anton. Aku mengangguk menyetujui Mas Anton. "Ya sudah, kalau memang kalian inginnya begitu. Tapi sering-sering jenguk ibu di sini ya," pinta Ibu Marfuah. "Iya, Bu, pasti." Mas Anton merangkul Ibu Marfuah dengan penuh kasih sayang. Aku dan Mas Anton berpamitan, tanpa membawa sedikitpun barang yang pernah kami beli di rumah itu. Sesuai saran dari Kiai Hasan, Mas Anton hanya mengambil sedikit bajunya yang dibeli dari hasil kerjanya. Sudah 1 minggu kami menempati rumah kontrakan, tapi belum ada tanda bahwa aku akan sembuh. Meski sakit di perutku kini mulai jarang. Saat Mas Anton bekerja, aku menyambangi ibu di rumah. Entah memasak atau sekedar berbincang, setidaknya itu bisa mengisi hari-hariku. "Sin, sejak kamu ngontrak, mertuamu sering kirim macam-macam ke ibu," ucap ibuku. "Kirim apaan, Bu?" "Ya macam-macam, Sin. Kemarin ngirim gulai kambing 3 kilo. Kedua alisku bertautan, merasa heran dengan tingkah Ibu Marfuah. "Katanya ada acara apa, Bu? Terus, Ibu apakan gulai 3 kilo itu?" tanyaku penasaran. "Ibu tidak nanya sih, Sin. Ibu tidak berani makan, Sin. Langsung tak kasih ke tukang becak yang nganterin itu. Katanya tukang beca itu kerja di dagangannya ibu mertuamu sebagai juru antar barang," ucap ibu menjelaskan. "Kenapa tidak dimakan, Bu?" "Kamu ini, kalau ada apa-apanya gimana? Ibu masih ingin hidup, Sin. Ya, walaupun pesugihan itu belum jelas benar apa tidak mertuamu lakukan, setidaknya ibu cuma berjaga-jaga, Sin." Belum sempat aku menjawab, ibu kembali bercerita. "Dulu pas kamu kesini membawa buah itu, aku mencoba mengingat hal yang diceritakan oleh ibu, tapi aku tidak mengingatnya. Ya pokoknya dulu, Sin, buahnya busuk, tidak jadi ibu makan, terus langsung ibu buang. Untung-untung kalau sampai dimakan, bisa-bisa ibu jadi tumbal." Ibu bergidik ngeri. Ya, aku baru ingat dengan parsel dari Ibu Marfuah. Saat aku pertama pulang,
karena sakit perutku tidak kunjung sembuh. "Ibu percaya kalau mertuaku punya pesugihan?" Tanyaku penasaran. "Dia percaya tidak percaya. Lah kamu gimana? Masih sering sakit gak perutmu?" Tanya ibu mengalihkan pembicaraan, sembari mengelus perut buncitku. Aku hanya menggeleng. "Iya bu, kemarin waktu aku pamitan, aku melihat lagi ular gede sekali bu, di kamar ibu Marfuah." Aku menceritakan kepada ibuku. "Tuh kan, berarti benar apa kata Kiai Hasan. Mertuamu itu muja. Jangan-jangan anakmu jadi tumbal, Sin?" Celetuk ibuku. "Hah? Enggak bu, jangan percaya gitu-gitu. Kan dokter Putri sudah bilang aku mengalami kandungan kosong." Aku menyangkal. "Kamu kalau dikasih tahu orang tua ngeyel." Ibu sedikit kesal. Aku berbaring di sofa ruang tengah sambil menonton TV. Seperti biasa hari ini jadwalnya Mas Anton untuk lembur, pulang jam 1 malam. Tapi aku sudah tidak khawatir dengan apapun sejak tinggal di kontrakan ini. Cukup nyaman menurutku. Memang keadaan perutku masih membesar, tapi aku sudah terbiasa. Hanya bisa berharap sakit yang terkadang muncul lekas menghilang. "Sin, ibu titip anak ke kamu. Kenapa kamu tolak, Sin?" Sapa ibu Marfuah tiba-tiba. "Anak yang mana, Bu?" Tanyaku kebingungan, seraya bangun dari posisi tidurku. "Itu yang ada di perutmu." Ibu Marfuah menunjuk-nunjuk perutku. Tiba-tiba ibu Marfuah mendekat dan langsung meremas-remat perutku dengan kasar, sampai aku menjerit kesakitan. Sakit bu, sakit, jangan bu." Aku berteriak. Ibu Marfuah menatapku dengan tajam. Bola matanya melotot memandangku. Dia terus meremas-remas perutku, sampai daster yang aku pakai sedikit terkoyak. Aku terjerembab, jatuh ke lantai. Terasa sangat nyeri pada kemaluanku saat tiba-tiba seperti ada sesuatu yang hendak keluar. Aku menjerit sekuat tenaga. Sakit yang tidak bisa aku kendalikan. Rasa ingin berteriak sekuat tenaga, tapi entah kenapa nafasku tersendak begitu sesak. Hewan melata hitam pekat sebesar lengan orang dewasa keluar dari kemaluanku. Sementara ibu Marfuah hanya diam menyaksikan aku yang tengah sekarat. Ya Allah, ya Allah, apa ini ya Allah? Aku bergumam sendiri, peluhku bercucuran. Ular itu kemudian berjalan ke arah ibu Marfuah dan menghilang begitu saja, seperti menyatu dengan raga ibu Marfuah. Aku yang menyaksikan kejadian itu tidak bisa berbuat apa-apa. Keadaanku yang sekarat, tenagaku habis sudah. Aku terkapar lemas di atas lantai ruang tengah. Ibu Marfuah sama sekali tidak menghiraukanku. Wajahnya menyeringai menyeramkan sekali. Aku tidak pernah melihat beliau semenyeramkan itu sebelumnya. Dia pergi tanpa berpamitan, melewati ruang tamu, meninggalkanku yang terkulai lemah di atas lantai. Sayang, bangun sayang. Kenapa kamu tidur di lantai? Samar-samar suara seseorang membangunkan diriku. Tubuhku dibopong ke atas sofa. Aku mencoba membuka mataku perlahan dan melihat Mas Anton merapikan dasterku. Mas, aku spontan memeluk Mas Anton. Air mata menyembul dari sudut mataku. Ternyata aku hanya bermimpi.
Mimpi yang terlihat nyata bagiku. Tapi mustahil jika Ibu Marfuah ke sini. Toh beliau belum tahu tempat kontrakan ini. Mas Anton mendekap tubuhku. Jantungku berdegup sangat kencang, antara takut dan lega karena kedatangan Mas Anton. Kurasakan deru nafasnya, bau keringat di tubuhnya. Tapi aku merasa lega. Mas Anton kembali di tengah ketakutanku. Mas Anton meraba perutku, yang kini terlihat aneh. Aku pun meneliti perutku seketika. Sayang, perutmu sudah tidak bujet lagi. Sejak kapan, sayang? Mas Anton memberondong pertanyaan. Aku gak tahu, Mas. Jawabku kebingungan. Aku menggeleng, dan aku tersenyum bangga. Ada perasaan bahagia yang aku rasakan. Sayang, ini lihat sayang, pinta Mas Anton dengan girang, sembari mengelus berulang kali perutku, yang kini sudah mengempis. Benarkah aku mimpi? Mimpi yang aneh jika hal itu memang benar mimpi. Ragaku benar-benar mengalami semua kejadian demi kejadian dalam mimpi yang aku alami. Jika nyata itu tidak mungkin juga, mengingat Ibu Marfuah belum tahu kontrakanku. Biarlah, aku belum ingin menceritakan apapun kepada Mas Anton. Perutku yang telah kempis setidaknya sudah tidak membebani aktivitasku. Dan itu artinya aku tidak akan mengalami sakit yang melilitku lagi. Namun dengan ular itu, ular yang keluar dari kemaluanku, benarkah itu jin yang dimiliki oleh Ibu Marfuah? Sayang, pindah ke kamar ya, Mas mau mandi dulu, pinta Mas Anton, mengagetkan lamunanku. Iya Mas. Aku melangkah ke kamar dan berbaring di atas tempat tidurku. Kulihat Mas Anton selesai mandi dan langsung berbaring di sebelahku, mengelus kembali perutku. Ini beneran sudah kempes sayang? Tanya Mas Anton. Iya Mas, mudah-mudahan sih tidak kumat lagi. Aku berharap. Sesaat kemudian kantuk mulai menyerang. Kulirik Mas Anton sudah terlelap. Keesokan harinya, Mas Anton berpamitan untuk berangkat bekerja. Aku mengiringi keberangkatannya di teras rumah. Saat Mas Anton mulai menjauh, aku bergegas melangkah ke rumah ibu dengan maksud menceritakan kejadian yang aku alami semalam. Aku memacu langkah dengan cepat dan masuk ke rumah ibu tanpa salam. Harum bumbu dapur menyeruak di sekitar ruangan. Aku langsung menuju dapur, menyambangi ibuku. Melihat kedatanganku, ibu melongo dan kaget. Beliau segera melepas alat menumis yang tengah digenggamnya dan lalu mematikan kompor. Loh, Sin, kamu... perutmu sudah... Ibu keheranan meneliti tubuhku. Iya Bu, tapi Sinta masih penasaran Bu. Penasaran gimana Sin? Yang jelas kamu harus bersyukur kamu sudah sembuh nak, tukas ibuku. Aku menarik tangan ibu dan mengajak duduk di kursi. Bu, semalam Ibu Marfuah ke rumah. Aku menunduk. Lah terus kenapa Sin? Lagian kamu tinggal di kontrakan baru, mertuamu tidak diajak pas kamu pindahan. Jadi datang kan? Ibu yang jadi tidak enak. Ibu merutuk. Bukan Bu, bukan itu maksudku.
Lah terus apa, Sin? Ibu penasaran. Mungkin yang dibilang Kiai Hasan tentang Ibu Marfuah itu memang benar, Bu. Ibu Marfuah punya pesugihan ular. Semalam perutku masih buncit. Tapi setelah Ibu Marfuah datang dan meremas perutku, seekor ular sebesar lengan orang dewasa keluar dari kemaluanku, Bu. Aku terisak. Sudah, Nak. Yang penting kita sudah tahu tentang ibu mertuamu. Beruntung kita tidak dijadikan tumbal. Kamu tahu, tukang becak yang dulu pernah ibu kasih gulai kambing yang diberi mertuamu. Ibu mengelus pundakku, mencoba menenangkanku. Oh, tukang becak itu, Bu. Aku mengangguk. Iya, Sin. Dia meninggal. Ibu menatapku penuh iba. Meninggal bagaimana, Bu? Aku penasaran. Ibu tidak tahu pasti, tapi menurut penuturan tetangganya, tukang beca itu meninggal saat tidur. Semua badannya membiru. Tutur ibu menjelaskan. Apa ini ada hubungannya dengan Ibu Marfuah, Bu? Tanya aku. Ibu tidak begitu yakin, Sin. Tapi mengingat dia yang selama ini menerima semua yang diberikan oleh Ibu Marfuah, tidak menutup kemungkinan juga. Bisa jadi Ibu Marfuah menginginkan keluarga kita. Tapi karena sedikit pun kita tidak menerima, jadi tumbal itu beralih kepada si penerimanya, Sin. Ibu beranjak dari duduknya dan kembali menyalakan kompor untuk melanjutkan masak. Aku tidak habis pikir dengan semua yang telah terjadi pada aku. Tapi jikapun itu benar, setidaknya aku bisa belajar dari semua yang aku alami. Jin, setan, alam gaib, itu memang ada. Apalagi ini menyangkut rumah tanggaku. Mas Anton adalah anak Ibu Marfuah. Bagaimanapun Ibu Marfuah, Mas Anton tetaplah anaknya. Dan aku mencintai Mas Anton. Semua yang aku alami sudah berakhir dengan keluarnya makhluk itu dari tubuhku. Biarlah Mas Anton tidak perlu tahu tentang semuanya. Harapan ke depan untukku dan juga Mas Anton, semoga tidak ada lagi hal yang seperti telah aku alami. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.